di sudut utara Jakarta yang tak pernah tidur, di mana bau amis ikan, solar, dan garam menyatu di udara lembab, terhampar pasar ikan Muara Angke. Ini bukanlah pasar dalam artian biasa, ini adalah jantung yang berdenyut dari kehidupan pesisir, sebuah ekosistem yang brutal sekaligus jujur. Siang hari, tempat ini adalah arena lelang ikan yang riuh, dipenuhi teriakan juragan dan kulit panggul yang basah oleh keringat. Namun ketika malam tiba dan rembulan menggantung pucat di atas kapal-kapal nelayan yang berlabuh, pasar ini bertransformasi. Lorong-lorongnya yang becek menjadi wilayah kekuasaan bayangan, tempat persinggahan bagi jiwa-jiwa yang terdampar, nelayan yang menghabiskan sisa uangnya di warung tenda, para preman kecil yang memalak sopir truk, hingga orang-orang terlantar yang menjadikan tumpukan terpal dan styrofoam sebagai istana semalam mereka. Malam itu, jam digital di pos jaga pelabuhan menunjukkan pukul 11 lewat. Angin laut bertiup kencang, membawa aroma laut yang pekat. Suasana pasar mulai lengang, hanya menyisakan beberapa warung tenda yang masih menyalakan lampu bohlam kuning, cahayanya yang redup berjuang melawan kegelapan pekat. Dari kejauhan, deru motor patroli membelah kesunyian malam, suaranya semakin jelas saat mendekat. Dua orang polisi muda, seragam birunya masih tampak kaku, sedang melakukan patroli rutin. Mereka adalah lulusan baru dari akademi, masih hijau namun penuh semangat yang berbeda arah. Yang memegang kemudi adalah Agung, seorang pemuda bertubuh tegap dengan rahang yang tegas. Di lingkungannya, ia dikenal dengan cepat karena sikapnya yang arogan. Baginya, lencana di dadanya bukan sekadar simbol pengabdian, melainkan tiket menuju kekuasaan. Sejak mengenakan seragam ini, ia merasa berhak untuk dihormati, disegani, dan yang terpenting, ditakuti. Ia percaya bahwa ketertiban hanya bisa ditegakkan dengan tangan besi, dengan menunjukkan siapa yang berkuasa di jalanan. Di belakangnya, duduk rekannya, Adi. Adi adalah kebalikannya, lebih pendiam, lebih banyak mengamati daripada bicara. Meski terkadang ia terpaksa mengikuti gaya keras Agung, sorot matanya yang tajam seringkali menyimpan keraguan dan analisis yang mendalam. Ketika motor patroli mereka berbelok di sudut pasar yang paling kumuh, lampu sorotnya menyorot sesosok perempuan yang tengah duduk meringkuk di dekat tumpukan keranjang ikan busuk. Pakaiannya compang-camping dan dekil, rambutnya yang panjang dan gimbal menutupi sebagian besar wajahnya yang kotor. Dari mulutnya terdengar gumaman-gumaman aneh, tidak jelas, seperti orang yang sedang berbicara dengan dunia lain yang tak kasat mata. Bagi para penghuni tetap pasar, sosok perempuan itu bukanlah hal asing. Mereka sudah terbiasa dengan kehadirannya yang aneh. Mereka menjulukinya Sinta Gila. Hampir setiap hari Sinta terlihat berkeliaran tanpa tujuan di sekitar pasar. Kadang ia akan berteriak histeris tanpa sebab, kadang ia tertawa terbahak-bahak pada dinding kosong. Kebanyakan orang memilih untuk menghindarinya, meski sebenarnya ia tidak pernah benar-benar mengganggu siapapun. Ia seperti hantu yang hidup, bagian dari dekorasi pasar yang suram. Namun malam itu, kehadiran Sinta terasa mengusik bagi Agung. Ia menghentikan motornya dengan decitan rem yang kasar, lalu turun dengan langkah angkuh. Matanya menatap perempuan itu dengan pandangan jijik. "Heh, dasar gila. Ngapain lo di sini tengah malam? Bikin orang takut aja," hardik Agung. Kakinya dengan sengaja menendang sebuah kaleng bekas di dekat Sinta, menimbulkan bunyi gemerincing yang memecah keheningan. Sinta hanya melirik sekilas, tatapannya kosong, lalu kembali menunduk sambil terus menggumamkan lagu sumbang. Reaksi pasif itu justru menyulut amarah Agung. "Wah!" Jawab kalau ditanya, bentaknya lebih keras. Tanpa pikir panjang, kakinya yang terbungkus sepatu las menghantam tulang kering Sinta. Perempuan itu terhuyung ke samping, tubuhnya membentur tumpukan keranjang. Ada desisan kecil menahan sakit, tapi ia tidak melawan, tidak berteriak. Ia hanya diam,
seperti boneka kain yang tak bernyawa. Adi, yang masih di atas motor, merasa gelisah melihat tindakan rekannya. Ia turun dan mendekat. "Sudahlah, Gung. Orang gila, biarin aja. Dia nggak ngapa-ngapain juga," ujarnya pelan, mencoba menenangkan. Tetapi Agung justru semakin merasa berkuasa. Ia menatap Adi dengan seringai puas. Justru orang kayak gini yang bikin kotor kota, di sampah masyarakat. Polisi itu tugasnya bersih-bersih jalanan dari sampah kayak gini, ngerti? Beberapa pedagang kopi yang masih terjaga di warung tenda menoleh ke arah mereka. Ada yang menggelengkan kepala dengan prihatin, ada yang berbisik di antara mereka. Kasihan sekali perempuan itu. Padahal dia tidak pernah mengganggu, bisik seorang ibu pemilik warung. Di tengah semua itu, Sinta mengangkat kepalanya. Ia menatap lurus ke arah Agung. Sorot matanya aneh. Sekilas memang tampak hampa dan tak fokus, layaknya mata orang yang telah kehilangan akal sehatnya. Tapi jika diperhatikan lebih lama, lebih dalam, ada kilatan setajam silet yang tersembunyi di balik kekacauan itu. Sebuah tatapan yang seolah-olah sedang menilai, mengukur, bahkan merekam setiap detail wajah dan gerak-gerik Agung. Agung, dalam arogansinya, sama sekali tidak menyadari hal itu. Di matanya, yang ada hanyalah seorang perempuan gila yang lemah dan tak berdaya, objek yang sempurna untuk melampiaskan hasrat kekuasaannya. Setelah merasa puas telah menunjukkan dominasinya, ia berbalik dan kembali ke motornya. "Ayo, Di. Nggak usah buang-buang waktu sama sampah kayak gini." Sinta tidak bergerak dari posisinya. Ia hanya menunduk lagi, membiarkan rambut gimbalnya kembali menutupi wajahnya. Namun, di balik kegelapan itu, bibirnya yang kotor membentuk sebuah senyum tipis yang penuh teka-teki. Senyum yang tidak akan pernah dimengerti oleh Agung. Beberapa menit setelah deru motor polisi menjauh dan lenyap di telan malam, Sinta bangkit perlahan. Gerakannya kini tenang dan penuh perhitungan, kontras dengan citra orang gila yang ia tampilkan tadi. Ia merogoh sesuatu dari dalam kantong plastik kresek dekil yang selalu dibawanya. Sebuah buku catatan kecil yang terbungkus plastik dan sebatang pensil pendek. Di bawah cahaya remang-remang dari lampu warung yang jauh, ia menulis beberapa baris kode-kode aneh dengan cepat, lalu menyelipkan buku itu kembali ke tempatnya yang tersembunyi. Seorang nelayan tua yang kebetulan melihatnya dari kejauhan bergumam pelan pada temannya, "Loh, aneh sekali perempuan itu. Tadi seperti orang gila sungguhan, sekarang gerakannya seperti orang normal. Jangan-jangan." Kenyataannya, Sinta sama sekali bukanlah orang gila. Ia adalah seorang intel polisi wanita yang telah menghabiskan berbulan-bulan menyamar di neraka bernama Pasar Ikan Muara Angke. Nama aslinya adalah Sinta Dewi, seorang perwira lulusan terbaik Akademi Kepolisian, dengan kecerdasan analitis yang jauh di atas rata-rata. Penyamaran ekstrim ini adalah bagian dari sebuah misi besar dan berbahaya, membongkar jaringan peredaran narkoba kelas kakap yang dipimpin oleh seorang gembong bernama Bang Japar. Jaringan ini telah menjadikan pasar ikan sebagai pusat distribusi mereka, memanfaatkan kekacauan dan sifat transien tempat itu untuk menyamarkan transaksi haram mereka. Dalam penyamarannya, Sinta harus menjadi orang lain sepenuhnya. Ia harus meyakinkan semua orang, dari preman paling kejam hingga pedagang paling baik hati, bahwa dirinya benar-benar sudah tidak waras. Ia rela hidup dalam kotoran, tidur di emperan toko yang dingin dan lembab, makan dari sisa-sisa makanan yang ia pungut dari tong sampah, dan menanggung segala hinaan serta perlakuan kasar dari orang-orang di sekitarnya. Semua itu adalah harga yang harus ia bayar. Namun malam itu, penyamarannya nyaris terancam hanya karena ulah seorang polisi arogan bernama Agung. Sinta tahu ia harus sangat berhati-hati. Jika ia bereaksi berlebihan, identitasnya bisa dicurigai oleh targetnya.
Jika ia diam saja, ia bisa melanjutkan misinya, namun tubuhnya harus siap menerima lebih banyak perlakuan kasar seperti tadi. Sinta tahu, semakin lama ia bertahan dalam penyamaran ini, semakin dekat ia dengan target utamanya. Bang Japar, seorang bandar besar yang dikenal licik dan kejam, seringkali memantau langsung transaksi di sekitar pasar ini. Malam ini, Sinta merasa ia selangkah lebih dekat. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing dan menyebarkan warna jingga di langit timur, pasar kembali hidup. Truk-truk pendingin datang dan pergi, para pedagang ikan, sayur, dan pakaian bekas mulai menggelar lapak mereka di sepanjang jalanan yang becek. Sinta kembali mengenakan topeng kegilaannya. Ia berjalan dengan langkah sempoyongan, rambutnya sengaja ia buat semakin berantakan, dan mulutnya tak henti-hentinya bergumam tak jelas. Agung, yang sedang berpatroli pagi bersama Adi, melihatnya lagi. Kali ini ia hanya mendengus sinis dari atas motornya. Orang gila kayak gitu bikin malu kota saja. Harusnya diangkut Satpol PP, kirim ke rumah sakit jiwa, katanya dengan nada meremehkan. Seorang pedagang tua yang sedang menata ikan di lapaknya mendengar ucapan itu dan memberanikan diri menegur. Pak polisi, biarkan saja dia. Dia tidak mengganggu, kok. Kasihan malah, kata bapak itu dengan lembut. Mata Agung langsung melotot. Bapak belain dia? Orang gila itu bisa berbahaya kapan saja, Pak. Bapak nggak tahu, kan? Adi hanya diam, merasa semakin tidak nyaman dengan sikap rekannya. Dalam hatinya, ia mulai memikirkan kembali kejadian semalam. Kenapa Sinta terlihat berbeda dari orang gila pada umumnya? Ada sesuatu di sorot matanya yang membuatnya ragu. Sebuah kilatan kesadaran yang tidak seharusnya ada pada orang yang benar-benar telah kehilangan akal. Malam berikutnya, ketika pasar kembali diselimuti sepi, Sinta bergerak menuju sebuah sudut gelap di belakang deretan kios yang sudah tutup. Dari balik tumpukan karung goni bekas, seorang pria berjaket hitam dan bertopi mendekat tanpa suara. Ia adalah kontak rahasianya, seorang anggota tim intel yang bertugas mengawasinya dari jauh dan menjadi penghubung. Laporan hari ini, bisik pria itu, suaranya nyaris tak terdengar. Sinta menyerahkan catatan kecil yang terlipat rapi. Target semakin aktif. Besok malam akan ada pengiriman barang dalam jumlah besar. Lokasi masih sama, gudang kosong di belakang pasar, balas Sinta dengan suara rendah dan jelas, sangat berbeda dari gumaman gilanya. Pria itu mengangguk. Hati-hati. Jangan sampai identitasmu terbongkar. Kalau polisi patroli yang kemarin membuat masalah lagi, segera laporkan padaku. Sinta terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Polisi arogan itu hampir merusak semuanya. Tapi biarkan saja, aku bisa mengendalikannya. Di sisi lain, Agung semakin merasa terganggu dengan kehadiran Sinta. Baginya, perempuan gila yang berkeliaran di area patrolinya adalah sebuah aib, sebuah noda pada citra ketertiban yang ingin ia bangun. Dalam benaknya, ia mulai menyusun rencana untuk membersihkan Sinta dari pasar itu. Entah dengan cara membawanya paksa ke kantor polisi atau benar-benar mengirimnya ke panti rehabilitasi sosial. Tanpa ia sadari sedikit pun, tindakannya yang didasari arogansi itu berpotensi besar menggagalkan operasi intelijen tingkat tinggi yang telah disusun berbulan-bulan. Sejak malam ketika Agung menendang Sinta, Adi tidak bisa berhenti memikirkan wajah perempuan itu. Ia memang terlihat lusuh, kotor, dan berperilaku aneh. Tetapi ada sesuatu yang tidak pas. Adi pernah bertugas singkat di bagian reserse sebelum dipindahkan ke unit patroli. Dari pengalamannya yang singkat itu, ia belajar membedakan tatapan orang yang berpura-pura dan tatapan orang yang benar-benar telah kehilangan kewarasannya. Tatapan Sinta terlalu tajam, meskipun selalu disembunyikan di balik selubung kekosongan.
Ada kesadaran penuh di balik topeng kegilaan itu. Ketika Agung sedang sibuk bergurau dengan para pedagang kopi setelah patroli pagi, Adi diam-diam memperhatikan Sinta dari kejauhan. Perempuan itu sedang memungut sisa-sisa nasi bungkus dari sebuah tong sampah besar. Gerakannya terlihat lambat, tapi tidak ceroboh. Ia bahkan dengan teliti memilih-milih makanan yang masih layak, memisahkannya dari sampah basah, lalu menaruhnya dengan rapi di dalam kantong plastiknya. Orang gila kok bisa memilih makanan seperti itu, gumam Adi dalam hati. Keganjilan itu semakin memperkuat kecurigaannya. Malam berikutnya, Adi bertugas sendirian karena Agung izin pulang lebih awal. Saat berkeliling, ia melihat Sinta berjalan ke arah gudang tua di belakang pasar. Perempuan itu masih tampak seperti orang gila biasa, sesekali berjongkok sambil bergumam sendiri. Tapi kali ini, Adi melihat sesuatu yang lain. Sesekali Sinta berhenti, kepalanya menoleh ke kiri dan ke kanan, matanya menyapu sekeliling dengan kewaspadaan seekor predator. Adi mematikan lampu motornya dan mengikuti dari jarak yang aman. Ia melihat Sinta mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya, buku catatan kecil yang sama. Sinta menulis dengan cepat, lalu menyembunyikannya lagi. Setelah itu, ia duduk kembali, berpura-pura gila seolah tak terjadi apa-apa. Adi terkesiap. Jantungnya berdebar kencang. Ini bukan orang gila. Dia seorang intel, bisiknya pada diri sendiri. Namun, ia menahan diri. Jika ia salah menilai, akibatnya bisa berbahaya. Ia memilih untuk terus mengamati lebih lama, tidak langsung bertindak, dan menyimpan penemuannya untuk dirinya sendiri. Sementara itu, Sinta baru saja mendapat informasi krusial dari kontak rahasianya. Besok malam, pengiriman besar dari luar kota akan tiba. Barang haram itu akan diturunkan di gudang tua, lalu didistribusikan ke beberapa titik di Jakarta melalui kurir-kurir kecil yang menyamar sebagai kuli pasar. Target utamanya adalah Bang Japar sendiri, yang kabarnya akan turun langsung untuk mengawasi transaksi besar ini. Sinta tahu, jika ia berhasil menggerebek transaksi ini, ia tidak hanya akan menangkap Bang Japar, tapi juga membongkar seluruh jaringannya. Namun risikonya sangat tinggi, penyamarannya bisa terbongkar kapan saja jika ia salah melangkah. Keesokan paginya, masalah yang ditakutkan Sinta datang dalam wujud Agung. Ia kembali melihat Sinta duduk di tempat biasanya. Kali ini, amarahnya benar-benar memuncak. Orang gila ini bikin pasar tambah kumuh saja. Lebih baik gue bawa ke kantor sekarang juga. Ia langsung berjalan cepat dan menarik tangan Sinta dengan kasar. Ayo, ikut gue. Gue bawa lo ke kantor polisi. Sinta pura-pura meronta sambil berteriak-teriak tidak jelas. Para pedagang di sekitar terkejut. Pak, jangan. Kasihan. Dia nggak ganggu, kok, teriak seorang ibu penjual sayur. Tapi Agung sudah kerasukan egonya. Justru karena kalian selalu membela, orang gila kayak gini jadi betah di sini. Biar gue yang bersin. Sinta tahu ia tidak boleh sampai dibawa ke kantor. Itu akan menghancurkan seluruh operasi yang sudah diambang keberhasilan. Ia harus mencari cara untuk lolos, tetapi tidak boleh sampai memperlihatkan kemampuan bela dirinya yang sebenarnya. Dengan cepat, ia menunduk dan menggigit lengan Agung sekuat tenaga. Agung meraung kesakitan dan refleks melepaskan cengkeramannya. Sinta menggunakan kesempatan itu untuk berlari sempoyongan sambil menjerit histeris, membuat kerumunan semakin kaget dan riuh. Agung memaki dengan keras, sambil memegangi lengannya yang berbekas gigitan. Dasar gila beneran! Adi yang datang terlambat hanya bisa menahan Agung agar tidak mengejar. Dalam hatinya, ia semakin yakin Sinta bukan orang gila biasa. Gigitan itu terlalu strategis, terlalu tepat sasaran.
Malamnya, Sinta mendekati salah satu kurir kecil yang sering berkeliaran di pasar, seorang pemuda kurus bernama Udin. Ia kembali memakai topeng gilanya, mendekati Udin yang sedang merokok. "Heh, bagi rokok." "Bagi." "Panas." "Panas," gumamnya dengan air liur menetes. Udin menepisnya dengan kasar. "Dasar gila, pergi sana." Namun, saat menepis, Sinta sengaja menjatuhkan secari kertas kecil yang tergulung di dekat kaki Udin. Di kertas itu tergambar sebuah simbol tertentu, simbol yang hanya dimengerti oleh anggota jaringan kurir narkoba. Udin melihat simbol itu sekilas, dan wajahnya langsung berubah pias. Ia buru-buru memungut kertas itu, lalu menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada yang melihat. Ia sama sekali tidak sadar bahwa Sinta, sambil berjalan menjauh, mengamatinya lekat-lekat lewat ekor matanya. "Besok malam, gudang belakang," bisik Udin sangat lirih, hampir tak terdengar. Sinta pura-pura tertawa keras lalu pergi dengan langkah sempoyongan. Dalam hatinya, ia berhasil. Waktu dan tempat transaksi final sudah terkonfirmasi. Adi, yang diam-diam sudah mencurigai Sinta, sengaja membuntutinya dari jauh. Ia melihat interaksi singkat antara Sinta dan Udin. Meskipun tidak bisa mendengar dengan jelas, ia merasa ada sesuatu yang sangat janggal. Kenapa orang gila bisa membuat kurir narkoba seperti Udin ketakutan begitu, pikirnya. Malam itu, Adi kembali ke rumah dengan pikiran yang penuh tanda tanya. Ia ingin melaporkan temuannya ke atasannya, tapi jika ternyata ia salah, ia bisa dituduh membuat laporan palsu. Di balik semua ini, Sinta sebenarnya merasa sangat berat. Setiap kali ia dihina, ditendang, atau dilempari sampah, hatinya terasa sakit. Terutama ketika Agung memperlakukannya dengan kasar, ia harus menahan seluruh insting dan pelatihannya sebagai polisi untuk tidak melawan. Namun ia selalu teringat sumpahnya saat dilantik, sumpahnya untuk melindungi masyarakat, bahkan jika harus mengorbankan kehormatan dan dirinya sendiri. Malam itu, ia menatap langit kelabu Jakarta sambil berbaring di emperan pasar yang dingin. "Sebentar lagi semua akan selesai," bisiknya pada angin malam. "Aku hanya harus bertahan 1 malam lagi." Sementara itu, Agung belum merasa puas. Ia merasa harga dirinya jatuh karena digigit oleh orang gila. Ia bertekad, malam berikutnya ia akan menangkap perempuan itu, entah gila betulan atau tidak. "Aku bakal buktiin kalau gue benar. Orang kayak gitu harus dibersihin," katanya pada Adi dengan penuh dendam. Adi ingin membantah, tapi ia memilih diam. Ia tidak mau memperkeruh suasana. Namun, dalam hatinya, ia sudah bertekad. Jika dugaannya benar dan Sinta bukanlah orang gila, ia harus melindunginya dengan cara apapun. Malam penentuan itu akhirnya tiba. Udara di Muara Angke terasa lebih panas dan menyesakkan dari biasanya. Pasar ikan sudah menjadi kota hantu, hanya menyisakan suara debur ombak kecil dan sesekali gonggongan anjing liar dari kejauhan. Di belakang pasar, sebuah gudang tua bekas penyimpanan ikan berdiri sunyi dan angker. Dinding sengnya sudah berkarat, dan pintunya yang besar tampak reot. Namun malam itu, gudang reot tersebut menjadi pusat perhatian bagi orang-orang tertentu. Beberapa pria bertubuh kekar mulai berdatangan satu persatu, berjalan dalam diam, menenteng tas ransel besar. Mereka tidak banyak bicara, hanya saling memberi kode dengan anggukan kepala. Di dalam gudang, sebuah lampu neon panjang yang berkedip-kedip dinyalakan, meja kayu panjang dipasang, dan beberapa kardus besar sudah disiapkan. Tak lama kemudian, sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti di depan gudang. Bang Japar, sang bandar besar, keluar dari mobil itu. Tubuhnya tambun, perutnya buncit, dan rambutnya yang kelimis berkilauan di bawah cahaya lampu.
Ia mengenakan kemeja sutra putih dengan rantai emas besar melingkar di lehernya. Dua anak buahnya membukakan pintu mobil lalu berjalan mengawalnya masuk ke dalam gudang. Semua sudah siap. Suara Bang Japar berat dan menggema di dalam gudang. Siap, bos. Barang baru sebentar lagi sampai, jawab salah satu kurirnya. Bang Japar tersenyum tipis, senyum yang dingin dan tanpa kehangatan. Bagus. Jangan sampai ada yang salah. Sekali bocor, kepala kalian taruhannya. Tak jauh dari situ, di balik bayangan tumpukan karung goni yang berbau busuk, Sinta sudah bersiap. Ia duduk meringkuk, masih dalam penyamaran sempurnanya sebagai perempuan gila. Dari celah-celah karung, ia bisa melihat dengan jelas siapa saja yang masuk ke dalam gudang. Tangannya menggenggam erat sebuah benda kecil berbentuk korek api gas. Sebenarnya, itu adalah alat komunikasi mini untuk memberi sinyal pada tim intel yang sudah bersiaga di beberapa titik di sekitar lokasi. Namun, ia harus menunggu waktu yang paling tepat. Jika terlalu cepat memberi sinyal, operasi bisa gagal. Jika terlalu lama, transaksi akan selesai dan barang bukti lolos. Sinta menarik napas panjang, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Tenang, Sinta. Ini saatnya. Semua pengorbananmu harus terbayar malam ini. Di sisi lain, Adi, yang kecurigaannya sudah mencapai puncak, memutuskan untuk berpatroli sendirian secara diam-diam tanpa sepengetahuan Agung. Ia mengikuti Sinta dari jarak yang sangat jauh, ingin memastikan dugaannya benar sekali dan untuk selamanya. Ketika ia melihat Sinta menyelinap ke dekat gudang, hatinya berdegup semakin kencang. Benar. Dia bukan orang gila. Dia sedang dalam operasi penyamaran, gumamnya. Adi semakin yakin kalau Sinta sedang menjalankan sebuah misi berbahaya. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, melapor ke Agung atau ikut menjaga dari bayang-bayang. Akhirnya, ia memilih untuk diam, tetap mengawasi dari kejauhan sambil menyiapkan pistol di pinggangnya jika keadaan darurat. Masalah muncul ketika Agung, yang masih terbakar dendam karena gigitan kemarin, tanpa sengaja juga datang ke pasar malam itu. Dengan motor dinasnya, ia masuk ke area pasar yang sudah sepi, berniat mencari Sinta untuk ditangkap dan dibawa ke kantor. Saat lampu motornya menyorot sosok perempuan lusuh di dekat gudang, Agung langsung bersorak sinis dalam hati. Ketemu juga lo, dasar gila. Kali ini lo nggak akan bisa kabur. Ia berjalan cepat ke arah Sinta. Sinta terperanjat. Ia sama sekali tidak menduga Agung akan muncul di malam yang sangat krusial ini. Jika ia menarik terlalu banyak perhatian, orang-orang Bang Japar di dalam gudang bisa curiga. Dengan cepat, Sinta kembali memainkan perannya. Ia berteriak-teriak histeris, menjerit-jerit tak karuan, bahkan melempar kerikil kecil ke arah Agung. Semua itu ia lakukan hanya untuk membuat Agung pergi dari tempat itu. Namun sialnya, teriakannya yang melengking terdengar oleh anak buah Bang Japar di dalam gudang. Bos, ada ribut-ribut di luar, lapor salah satu anak buah. Bang Japar mengernyitkan dahi. Siapa? Polisi. Kayaknya cuma orang gila sama polisi patroli, bos. Bang Japar tidak suka ada gangguan sekecil apapun dalam bisnisnya. Cek cepat. Kalau cuma orang gila, usir saja. Kalau polisi, beresin sekalian. Dua pria kekar keluar dari gudang, berjalan dengan langkah mengancam ke arah Sinta dan Agung. Situasi seketika menegang. Agung belum sadar bahaya yang menunggunya. Fokusnya hanya satu, menangkap Sinta. Ayo ikut gue. Kali ini gue bawa lo ke kantor. Sinta panik. Ia tahu jika Agung terus memaksa, semua bisa kacau balau. Maka ia berpura-pura menggigit tanah,
tertawa keras seperti orang kesurupan, lalu berlari sempoyongan ke arah lain untuk mengalihkan perhatian. Namun, dua anak buah Bang Japar sudah melihat mereka. Ada polisi beneran. Agung langsung waspada. Apa lo bilang? Kalian siapa? Salah satu pria berwajah penuh tato mendekat. Polisi sok jago, ya? Malam-malam patroli sendirian di sini. Agung terdiam. Baru kali ini ia merasa gentar. Dari kejauhan, Adi mengamati dengan jantung yang serasa mau copot. Ia tahu, jika ia tidak segera bertindak, Agung bisa celaka dan operasi Sinta bisa hancur berantakan. Sinta sadar situasi sudah sangat genting. Ia tidak bisa terus berpura-pura. Ia harus membuat keputusan dalam hitungan detik, tetap berperan sebagai orang gila dan membiarkan Agung dihajar, atau membuka sedikit jati dirinya untuk menyelamatkan keadaan. Dengan cepat, ia bergerak menjauh dari sorotan, menyelinap ke arah tempat Adi bersembunyi. Kamu, bantu aku. Jangan banyak tanya. Kita harus jaga jarak. Tunggu truk datang, baru kasih sinyal, kata Sinta dengan suara cepat dan tegas. Adi terkejut bukan main mendengar Sinta berbicara normal, tapi ia langsung mengangguk paham. Aku tahu kamu bukan orang gila. Sinta menatapnya singkat, lalu kembali memasang ekspresi gila, berlari lagi ke arah gudang sambil menjerit. Tujuannya satu, mengalihkan perhatian dari Agung dan menunggu momen yang tepat. Tak lama kemudian, suara mesin diesel yang berat terdengar mendekat. Sebuah truk box besar masuk ke area gudang, membawa puluhan kardus. Bang Japar tersenyum puas. Akhirnya datang juga. Malam ini kita panen besar. Sinta tahu inilah momen yang ditunggu. Ia menggenggam erat alat komunikasinya. Namun, ia harus menunggu sampai barang-barang itu benar-benar diturunkan agar timnya memiliki bukti yang tak terbantahkan. Di luar, Agung masih sibuk berdebat dengan anak buah Bang Japar, sama sekali tidak memahami situasi yang sebenarnya. Gila, ini bukan sekadar urusan orang gila. Ini lebih besar dari yang gue kira, gumam Adi sambil menyiapkan pistolnya. Truk besar sudah berhenti di depan gudang. Beberapa anak buah Bang Japar buru-buru menurunkan kardus-kardus besar yang berisi paket-paket narkoba. Di bawah lampu temaram, kotak-kotak itu ditata di atas meja kayu. Bang Japar mengeluarkan pisau lipat kecil untuk membuka salah satu kardus. Begitu isinya terbuka, memperlihatkan puluhan bungkus plastik berisi bubuk putih, ia tersenyum lebar. Ini dia, barang paling murni. Besok pagi semua titik dapat jatah. Kita kaya raya. Di balik bayangan, Sinta tahu inilah waktunya. Ia menekan alat kecil berbentuk korek api di tangannya sebanyak 3 kali. Itu adalah sinyal rahasia. Barang bukti sudah terlihat. Tim boleh masuk. Hening sejenak, lalu. Brak! Suara langkah kaki yang cepat dan terorganisir terdengar dari arah ganggang gelap di sekitar gudang. Belasan polisi berpakaian preman menyerbu masuk dengan serempak. Polisi! Jangan bergerak! Semua anak buah Bang Japar panik. Ada yang mencoba kabur, ada yang nekat mengeluarkan senjata tajam. Situasi langsung menjadi kacau. Bang Japar kaget setengah mati. Brengsek! Siapa yang bocorin? Di tengah kekacauan itu, Sinta berlari mendekat. Kali ini, ia tak lagi berpura-pura. Ia menyibakkan rambutnya yang gimbal ke belakang, berdiri dengan tegap, dan mengeluarkan sebuah pistol kecil dari balik baju lusuhnya. Semua diam! Kalian sudah terkepung! Semua orang, baik para penjahat maupun para pedagang yang kebetulan masih ada di sekitar lokasi, ternganga tak percaya. Seorang pedagang bahkan sampai berteriak kaget, "Astagfirullah! Si Sinta gila itu! Polisi!
Adi, yang sejak awal mengamati, merasa lega sekaligus kagum. Dugaannya benar. Ia ikut maju, mengarahkan pistolnya ke salah satu anak buah Bang Japar yang hendak menyerang. "Turunkan senjata! Kalian gak akan bisa kabur!" Dan Agung, yang tadi sempat bersitegang dengan anak buah Bang Japar, kini hanya bisa berdiri kebingungan. Ia baru sadar sepenuhnya. Gadis gila yang selama ini ia hina, ia tendang, bahkan hampir ia tangkap, sebenarnya adalah rekan seprofesinya yang sedang mempertaruhkan nyawa. Wajahnya pucat pasi. Ia mundur pelan, mencoba bersembunyi di balik kerumunan. Tapi Sinta menatapnya tajam, tatapan yang kini tak lagi tersembunyi. "Sekarang kamu tahu siapa yang kamu rendahkan," kata Sinta dengan suara tegas dan dingin. "Kalau tadi aku menuruti egomu dan ikut denganmu, operasi ini gagal. Semua bandar ini akan kabur, dan ribuan orang akan menjadi korban narkoba." Agung terdiam, tak mampu membalas sepatah kata pun. Rasa malu yang luar biasa menelannya hidup-hidup. Para pedagang di sekitar yang menyaksikan adegan itu pun ikut bergumam sinis. Walah, polisinya sok keras, tahunya malah hampir mengacaukan operasi. Tiba-tiba, salah satu anak buah Bang Japar yang nekat menodongkan pistol rakitan. "Mati saja kalian semua! Dor! Dor!" 2 kali suara tembakan terdengar. Sinta, dengan sigap dan terlatih, melumpuhkan pria itu dengan tembakan di kakinya, dibantu oleh Adi yang menembak ke arah langit-langit sebagai peringatan. Situasi akhirnya terkendali. Satu persatu anak buah Bang Japar ditangkap dan diborgol. Bang Japar sendiri mencoba melarikan diri lewat pintu belakang, tapi Sinta sudah lebih dulu menghadangnya. "Permainanmu selesai, Bang Japar. Kau pikir pasar ini tempat yang aman untuk bisnis kotormu?" Bang Japar mendengus, menatap Sinta dengan kebencian. "Kamu, perempuan gila itu." Sinta tersenyum tipis. "Ya. Dan kegilaanmu akan berakhir di dalam penjara." Polisi lain langsung meringkusnya. Setelah penangkapan selesai dan semua sudah terkendali, warga pasar berkerumun, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Mereka saling berbisik. Pantesan dia beda dari orang gila biasa. Ternyata intel. Seorang pedagang tua yang sering memberi Sinta sisa makanan mendekatinya. "Nak, maafkan kami, ya. Kami sering salah paham, mengira kamu benar-benar gila. Ternyata kamu berkorban untuk melindungi kami semua." Sinta hanya tersenyum lelah. "Tidak apa-apa, Pak. Itu memang tugas saya." Adi menghampiri Sinta. "Kalau kamu butuh saksi, aku siap menjelaskan semuanya ke atasan. Aku lihat sendiri semua usahamu. Hebat sekali kamu bisa tahan hidup seperti itu." Sinta mengangguk. "Terima kasih, Adi. Tanpa dukunganmu barusan, mungkin aku gagal." Sementara itu, Agung hanya bisa berdiri di pojok, wajahnya muram dan tertunduk. Ia merasa ditelanjangi di depan banyak orang. Semua arogansi dan gengsi yang ia banggakan kini berbalik menjadi bahan cemoohan. Sinta mendekatinya. "Kamu pernah bilang orang sepertiku ini bikin kotor kota? Sekarang kamu tahu, yang sebenarnya membuat kotor itu bukan orang miskin, bukan orang yang terbuang, tapi orang-orang jahat seperti mereka yang memakai uang haram untuk merusak masyarakat." Agung menunduk semakin dalam, tidak berani menatap mata Sinta. Seorang perwira senior yang memimpin operasi menepuk bahu Sinta. "Kerja bagus, Sinta. Penyamaranmu berhasil. Kamu membuat bangga kesatuan." Beberapa hari kemudian, berita penangkapan Bang Japar dan seluruh jaringannya tersebar luas di media lokal. Pasar ikan Muara Angke menjadi sorotan,
Tapi kali ini bukan karena kumuh atau dipenuhi orang gila, melainkan karena keberanian seorang intel wanita yang rela menyamar berbulan-bulan. Para pedagang pasar bahkan menggelar syukuran kecil. Mereka memotong tumpeng, mendoakan keselamatan Sinta, dan berterima kasih karena pasar mereka kini menjadi lebih aman. Adi datang dan ikut dalam acara syukuran itu, sementara Agung hanya berdiri di belakang kerumunan dengan wajah tertunduk. Banyak warga yang menatapnya dengan sinis, tapi Sinta justru menghampirinya. Belajarlah dari ini, Agung. Menjadi polisi bukan berarti berkuasa atas orang yang lemah, tapi melindungi mereka. Kalau kamu bisa mengubah dirimu, kamu masih punya kesempatan untuk menjadi polisi yang baik. Agung menatap Sinta dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar sadar betapa arogansi hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Sinta lalu tersenyum pada semua orang yang berkumpul. Saya mungkin harus pergi dari sini, tapi saya titip pasar ini. Jangan biarkan ada lagi yang merusaknya dari dalam. Warga menjawab serempak, siap, Bak Sinta. Kisah Sinta si, polisi gila, menjadi legenda di Muara Angke. Sebuah cerita yang diwariskan dari satu pedagang ke pedagang lainnya, sebuah pengingat bahwa pahlawan sejati terkadang datang dalam wujud yang paling tak terduga, dan bahwa di balik penampilan